Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjadikan puji kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, serta taufik serta hidayah, juga kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua sehingga kita bisa sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita pada saat siang mubarak ini mengantarkan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Jamaah rahmatullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa, dengan sebenarnya takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami uji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, lapar, kekurangan, harta benda, jiwa, buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wabasyirus sabirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini bisa kita telaah bahwa kehidupan manusia itu berubah-ubah, selalu berubah-ubah. Roda kehidupan juga selalu berputar. Kadang kita jumpai kemudahan dalam hidup kita, di sisi lain kita jumpai ada juga kesusahan yang menghampiri kita. Maka dari itu semua dinamika ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar iman kita bisa menjadi tebal karena selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun akan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ahmad Dardi dalam kitabnya mengatakan, wa kun ala alaihi syakura wa kun ala balaihi sabura. Dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah atas segala cobaan-cobaannya. Ini menjelaskan tentang tugas kita agar kita pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas seluruh karunia Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Jangan kita hanya terlena dengan nikmat tersebut dan lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Pun ketika kita saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, saat diberikan cobaan, maka hendaklah kita senantiasa bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hendaknya kita harus senantiasa husnudzon, optimis terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita perlu yakin Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongan kepada kita semua. Katakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka jamaah rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengulang sampai 2 kali. Artinya tentang kebersamaan antara kesulitan dibarengi dengan kemudahan. Bahkan Allah mengulang sampai 2 kali. Di dalam hadis qudsi dikatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu khalaqtu usran wahidan wa khalaqtu sayraini." Aku menciptakan kesulitan itu satu dan aku menciptakan 2 kemudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin di antara kita, sahabat kita atau teman kita ada yang sedang dirundung masalah, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah rumah tangga, entah itu masalah bisnis dan sebagainya. Maka hal tersebut bisa saja menimpa kita. Di saat-saat demikian kita harus senantiasa bisa menata hati kita untuk tetap berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah senantiasa sayang kepada kita, Allah senantiasa akan menolong kepada kita semua. Maka
Maka Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku berada pada posisi seorang hamba. Maksudnya jika kita yakin Allah tidak akan menolong kita, maka masalah tidak akan selesai. Pun ketika kita yakin Allah akan menolong kita, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Jamaah rahimakumullah, solusi terbaik menghadapi cobaan atau menghadapi masalah hidup adalah pertama di antaranya adalah kita harus senantiasa husnuzon, optimis pada Allah Subhanahu wa taala. Karena optimis merupakan al-yakin al-ilmu kullu. Optimisme adalah merupakan sumber daripada keilmuan. Maka dari itu marilah kita bangun husnuzon kita, rasa optimis kita sambil membenahi kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Kerja kita perbaiki dengan tetap mengutamakan doa dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ada beberapa pelajaran yang perlu kita petik daripada khutbah yang saya sampaikan ini. Yang pertama adalah semua orang akan dipenuhi rasa. Jika dia tidak sedang bahagia, maka ia sedang berduka. Jika bahagia, maka sikapnya harus senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sedang berduka, maka hendaklah dia senantiasa bersabar. Yang kedua adalah senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, dengan penuh husnuzon. Yang ketiga adalah pentingnya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berprasangka baik merupakan kunci kebahagiaan kita. Yang keempat adalah bagi orang yang sedang dirundung duka, masalah atau cobaan, hendaknya dia senantiasa memperbanyak doa dan selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering dia bangun malam, sholat malam, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu bukan kita tergolong orang-orang yang diberikan anugerah dan bisa mensyukuri aneka macam nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Biasa bisa bersabar ketika diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan suka atau dalam keadaan duka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Inna